وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Ada nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para khalifah, bahwa nasihat ini sangat penting untuk kehidupan kita. Semuanya itu berasal dari firman Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ingatlah wahai manusia, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita oleh Allah dilahirkan, diciptakan ke dunia ini untuk mentauhidkan ibadah kepada Allah, untuk menyatukan ibadah kepada Allah. Ini harus selalu kita ingat, karena kalau lupa sedikit, pikiran kita akan ngelantur kemana-mana, berjalan kemana-mana, sehingga jauh dari ibadah, kepada Allah. Beribadah adalah tugas pokok kita semua. Maka marilah kita saling mendukung, saling menguatkan dalam urusan beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah harus diikuti dengan ikhlas. Ikhlas atau tauhid. Ikhlas dan tauhid. Itulah tujuan hidup kita. Beribadah, jangan lupa, mohon maaf, yang dulu ada di kelompok yang baru hijrah sekarang, yang selalu ditekankan adalah ibadah saja atau hulu kepada suatu golongan, ngeblok golongan. Itu hilangkan. Yang benar adalah beribadah niatnya khusus untuk Allah, mentauhidkan ibadah kepada Allah. Itu tujuan utama hidup manusia. Tujuan utamanya hidup manusia. Illa liya'buduni. Kata Imam Al-Bukhari, liya'buduni bermakna liwahiduni. Liwahiduni, untuk bertauhid kepadaku, beribadah kepadaku. Maka Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan oleh para ulama, jangan sampai terlewatkan waktu sedikit pun dari kita kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jika ibadah yang dimaksud adalah ibadah mahdhah, maka jagalah ibadah wajib. Dijaga betul kesempurnaannya. Sempatkanlah untuk ibadah sunnah sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Jika ibadah itu berupa muamalah, akhlak dan adab, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia dalam kehidupan ini, jangan lupa diniati mencari ridho Allah. Agar apa? Agar apa yang kita kerjakan menjadi nilainya adalah sebuah ibadah. Jadi kita tidak pernah membuang waktu, tidak pernah lepas waktu dari beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Semua amal yang kita kerjakan itu tergantung kepada niat kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Siapa yang beramal sesuatu oleh Allah akan ditulis sesuai dengan nikmatnya. Rasulullah mencontohkan contoh orang berhijrah, pindah tempat, baik secara fisik maupun secara keyakinan. Ada muhajirin itu fisik, muhajirin itu inna ardullahi wasi'ah fatuhajiru, pindah tempat supaya ibadahnya lebih lancar. Ada namanya man hajara ila ma nahallahu anhu, orang yang berhijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu namanya juga muhajir. Faman kanat hijratuhu lillahi wa lirasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya, pindahnya mencari ridha Allah, ingin menetepi sunnah Rasulullah, maka ditulis
hijrahnya menuju surga Allah Rasul, menuju surga. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang perpindahannya, ini Rasul mencontohkan suatu amal yang terkait dengan urusan dunia, pindah rumah, pindah tempat, namun hijrahnya dia hanya lakukan semata-mata tuntutan keduniaan, ya, dia pindah tempat biar kerjanya lebih lancar, dia pindah tempat biar mendapatkan jodoh, ya, katanya yang paling mudah cari jodoh itu di Sunda, di Sunda, karena wanita Sunda, mohon maaf, kita punya kebun, taruh di kebun aja sudah bisa hidup, katanya begitu. Guyon aja, saya dengar dulu dari orang Sunda ini, saya hanya nukil aja ya, jangan tersinggung, karena makannya kan daun-daun semua, sehat, makanan sehat. Kata orang Madura, nggak mau kalah, lebih mudah kawin dengan orang Madura. Apa kata orang Madura? Orang wanita Madura diletakkan di tempat yang umumnya manusia tidak bisa hidup, dia bisa hidup. Di mana? Di tempat rongsokan, rongsokan besi. Wah, jangan meremehkan itu. Ada Surabaya, Jakarta, ada juragan besi itu bisa miliaran tiap bulan hasilnya. Yang punya MU itu, Madura United itu pemulung itu. Pemulung, tapi pemulung tingkat tinggi kan. Nah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kaidah ini perlu diingat. Perlu diingat, kita pegang, kita jadikan acuan dalam hidup ini. Hidup itu adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkan ibadah kepada Allah. Dijaga betul kemurnian ibadah kita ini. Jangan untuk yang lain, jangan cari pujian siapa-siapa, jangan cari persaksian siapapun. Tidak ada dalam kaidah agama orang beribadah disuruh persaksikan kepada orang. Jangan tertawa, datang ngaji supaya ada catatan absennya. Sedekah tiap bulan 10%, 7,5% supaya mendapatkan persaksian. Itu riya, itu pamer, itu tidak tauhid. Itu salah, kesalahan besar, kaidah salah dalam agama. Agama itu mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah, beribadah hanya melihat kepada Allah. Tadi sudah dicontohkan secara garis besar. Orang berpindah tempat tujuannya mencari dunia, tujuannya mencari wanita, maka dia mungkin mendapatkan dunia, mungkin mendapatkan wanita. Semua bergantung kepada takdir dari Allah. Tapi kalau pindahnya dia berharap pahala dari Allah, keridhaan Allah, maka Allah pasti memberikan pahala dan surga bagi dia. Maka beribadahlah, bertauhidlah kepada Allah, lalu manfaatkan segala sesuatu yang ada pada kita, kehidupan kita setiap saat. Adab bermuamalah bagi orang iman, Islam dengan Islam, semua jadi pahala, tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Kita sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, tabassumuka li akhik, tabassumuka li akhik sedekah. Kamu senyum dengan saudaramu. Jangankan menolong, menolong itu sudah tingkat tinggi. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Orang menolong orang lain pasti ditolong oleh Allah. Senyum saja. Senyum simpul, apa senyum? Jangan senyum sinis, tapi senyum simpul saja sudah pahala, sudah berpahala. Bagaimana ibu-ibu pernah mendengar seorang ibu menolong kucing dapatkan pahala, menyengsarakan kucing mendapatkan siksa, padahal itu bukan manusia. Jadi segala gerak-gerik kita itu berpahala atau berdosa, tergantung niatnya. Maka nasihat sebelum kita bahas yang pokok ini, yang kedua adalah jangan lewatkan waktu untuk beribadah. Caranya mudah, kita melatih di dalam mengerjakan segala sesuatu yang baik terkait akhlakul karimah, bergaul dengan orang lain. Jangan lupa niatnya mencari ridha Allah.
Dalam ayat Al-Quran disebutkan begini, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Orang iman yang besok pasti mendapatkan surga, salah satu sifatnya ketika dia bersedekah, mengasih makanan, ngasih minuman, ngasih apapun kepada orang lain, sesedikit apapun, dia dalam hatinya mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah, saya ngasih makanan kepada anda ini mencari wajah Allah, la nuridu minkum jazaa, aku tidak ingin balasan dari kamu yang aku kasih, wala syukura, dan tidak ingin terima kasih. Adapun kamu membalas, kamu berterima kasih, itu kewajiban kamu, tapi saya nggak minta itu. Yang saya minta adalah keridhaan Allah. Banyak sekali ayat, banyak sekali hadis yang memberikan gambaran bahwa orang iman jangan menyia-nyiakan waktu mengisi seluruh aspek kehidupannya, lini kehidupannya, waktu-waktunya untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita semua. Yang ketiga, pertama tauhid ibadah, kedua jangan lewatkan waktu untuk kita jadikan ibadah segala aktivitas kita dengan niat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini nasihat yang paling juga harus selalu kita hayati adalah kata Rasulullah, aksiru dzikra hadhihi ladzat, kata Nabi, perbanyaklah ingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan kehidupan dunia ini. Apa itu? Kematian. Khalifah Umar, seorang pejuang penginsaf awal dalam Islam, seorang khalifah yang sangat adil, seorang khalifah yang sangat wirai dalam hidupnya, seorang khalifah yang khusyuk, yang semangat ibadah. Apa yang membuat beliau termotivasi selalu dalam hal itu? Jawabannya, beliau membuat cincin besar di jari sini. Tulisannya apa? Dalam Sahih Bukhari dijelaskan, kafa bil mauti wa'idan ya Umar. Cukuplah kematian menjadi nasihat bagi kamu wahai Umar. Jadi kalau sudah pikirannya mulai kemana-mana, lihat cincinnya. Kematian sudah dekat. Kematian sewaktu-waktu. Hasan Al-Basri, supaya ingat mati, beliau di dalam rumah, dalam kamar, bikin kuburan. Bikin kuburan. Siapa yang kira-kira berani sekarang bikin kayak gitu? Untuk mengingat mati. Kalau pikirannya sudah ngelantur, nggak ibadah, mau lahan, mau tidak ingat Allah, masuk ke dalam kuburan. Dia hayati bagaimana kalau kamu sudah masuk ke lubang yang hanya 2 meter kali 1 meter, yang sempit seperti ini, kamu ditutup tanah, kamu ditutup papan tanah, ada di tempat yang gelap, kamu ditanya apa yang kamu andalkan di hadapan Allah, apa yang kamu cari, sehingga pikirannya tidak mengembang kemana-mana. Cukuplah kematian menjadi nasihat, cukup menjadi gambaran. Ayatnya sangat banyak, bahkan bukan hanya ayat nassiyah, bukan hanya naskah ayat dari Al-Quran, ayat kauniyah yang ada di sekeliling kita, bahkan kita sendiri. Wa fi anfusikum, kata Allah, afala tubsirun, lihatlah ayat Allah di dalam diri kamu, apa kamu nggak melihat? Allah mengingatkan khusus, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min turab, saya ciptakan kamu dari tanah, min turabin thumma min nutfah, kemudian aku ciptakan kamu dari sperma, gak ada harganya sama sekali, kamu tidak ada nilainya apa-apa. Summa min alaqah, kemudian kamu menjadi segumpal darah. Summa min mudghah, kamu jadi segumpal daging. Kemudian kamu menjadi summa min mukhallaqatin aw ghairi mukhallaqah, ada yang keguguran, ada yang terus tercipta. Aw ghairi mukhallaqah, mukhallaqatin aw ghairi mukhallaqah. Summa nukhrijukum tifla, kata Allah, saya keluarkan kalian menjadi bayi dan anak kecil.
thumma nukhrijukum tifla, thumma litablughu asyuddakum, saya kasih umur kamu sampai kamu dewasa, thumma litakunu syuyukha, kata Allah. Sungguh diperinci oleh Allah agar kita itu ingat, agar kita ingat. Thumma litakunu syuyukha, sesudah kamu dewasa kamu beranjak menjadi kakek nenek, menjadi orang-orang tua, rambutnya bersinar terang, malam gelap gak ada lampu tetap putih menyala, bersinar. Wasta'ala ar-ra'su syaiba, sudah merata ubannya, sudah merata uban. Litakunu syuyukha, itu oleh Allah diingatkan. Setelah itu Anda mati, Anda meninggal. Bapak Ibu, secara umum kita mengingat bahwa umurnya manusia di dunia ini terbatas, ya. Umpama dia berhasil sampai umur 60 tahun, 65 tahun, tapi sudah syuyukha, sudah berbeda. Naik tangga ini aja sudah perjuangan, ya. Saya naik tangga sampai sini tadi menggos-menggos. Saya pikir, innalillahi, umur saya berapa nih? Ingat umur. Oh iya, saya sudah kelewat 40. Perasaannya masih 25 aja perasaannya. Itulah manusia. Itulah nafsu yang menjauhkan kita dari dekat kepada Allah. Lupa dengan umur. Lupa dengan umur. Bapak Ibu sekalian, manusia mungkin saat ini paling panjang 100 tahun. Saya masih berjumpa beberapa 100 tahun. Tapi ada yang sudah di tempat tidur nggak bisa bergerak, ada yang sudah di kursi nggak bisa berjalan, kecuali kalau didorong. 100 tahun, 100 tahun. Allah mengingatkan bahwa hidup di dunia ini sangat sebentar. Wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Bapak Ibu sekalian, sungguh ini peringatan yang luar biasa dari Allah yang membawa kita kepada kesemangatan beribadah. Bahwa satu hari di sisi Allah, satu hari di sisi Allah. Kalau satu hari di kita sekarang berapa jam? 12 jam. Ya, kalau sehari semalam 24. Kalau satu hari 12 jam. Satu hari di sisi Allah, hari kiamat nanti, di hari akhir, itu seperti 1000 tahun. 1000 tahun di dunia ini. Kalau kita ka'alfi sanatin mimma ta'udun, kalau kita umur 100 tahun, Bapak Ibu, 100 tahun itu 1/10-nya 1000. Leres ya? Benar ya? 1/10 1000. Kalau 100 tahun di dunia, berarti 1/10-nya sehari di akhirat. 1/10 sehari itu kalau dijami kayak tadi, kira-kiranya 12. 1/10-nya 12 jam. Monggo, berapa? 1/10-nya 12 jam. 1 jam 60, 120, 12 menit. 1 jam 12 menit. 72 menit di akhirat. Kalau kita meniti itu apa? Kalau kita ukur dengan menit, 72 menit itu 100 tahun. Kalau 50 tahun, ada banyak yang sudah pamitan. 50 tahun sudah banyak yang pamitan. Berarti 72 bagi 2, 36 menit. 36 menit 50 tahun di dunia. Oleh Allah kita diingatkan, dunia ini sebentar, mata'ul ghurur. Jangan terbujuk wahai orang iman, jangan tertipu wahai orang Islam, jangan tertipu wahai hambaku. Ingatlah itu. Ingat. Aktsiru dzikral maut. Ingat itu. Dalam waktu yang sebentar itu pertaruhan, Bapak Ibu. Bisa kita manfaatkan atau tidak? Bisa kita manfaatkan atau tidak kehidupan ini? Dan Allah Maha Pengasih. Allah banyak sekali menyayangi kita. Kita tidak disuruh harus di masjid terus seperti ini, tidak. Tapi Allah dan Rasul hanya memerintahkan, Rasulullah mencontohkan bahwa segala aspek kehidupan kita, segala lini, marilah kita bentuk menjadi sebuah ibadah. Menjadi ibadah kepada Allah, jangan buang. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu lebih dari 70 bagian. Afdal wa aktsar daripada 70. Wa adnaha imatatul adza anit tariq.
membuang kotoran dari jalan supaya tidak mengganggu kita, keluarga kita, bahkan orang lain. Kotoran, sesuatu yang mengganggu di jalan kita pinggirkan, itu ada nilai pahalanya. Maka jangan luangkan waktu dengan mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah, merasa bahwa ini adalah tugas kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam, untuk berakhlakul karimah, beradab yang baik, tidak pernah menganiaya siapapun, tidak pernah mencelakai siapapun. Itulah orang iman, sayang kepada makhluk, saling menghormati, saling membantu. Itulah tugasnya orang-orang iman, sehingga nilai semuanya menjadi ibadah.